Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel rahimakumullah. Dijelaskan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, ada sebagian dari keturunan Nabi Adam yang terkenal mereka adalah orang-orang yang soleh. Siapa nama-nama mereka telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Nuh. La tazarunna na'alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yakhusa wa ya'ukha wa nasra. Nama-nama ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Wad, Suwa, Yakhus, Ya'uk, dan Nasr. Mereka terkenal di zamannya orang para ahli ibadah dan yang paling menonjol di kalangan mereka semua. Jadi meninggallah mereka ini. Orang-orang soleh ini meninggal. Orang-orang pun sedih. Sebagaimana kita, kalau kita cinta sama seorang ustadz atau ulama atau syekh, terus ustadznya meninggal, kita pasti sedih. Guru kita sama, mereka juga sedih saat 5 orang keturunan Nabi Adam ini meninggal semuanya, meninggal dunia. Lalu datang setan. Kita lihat andilnya setan. Setan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelma sebagai manusia untuk menyesatkan kita. Dan di zaman itu, saat manusia hanya menyembah Allah, datanglah setan ini menggoda anak cucu Nabi Adam. Digoda yang bagaimana? Mereka mengatakan kepada generasi yang hidup pada waktu itu, "Hei, ini orang-orang yang meninggal ini adalah orang-orang yang soleh. Masa kalian mau melupakan mereka begitu saja? Harusnya kalian bikin patungnya, agar kalau kalian futur, iman kalian sedang turun, kalian lihat patungnya orang-orang soleh ini, kalian ingat kembali. Lalu kalian kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian semangat lagi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Oh iya, benar. Masuk akal. Masukan yang sangat cemerlang. Akhirnya dibikin patunglah oleh mereka. Dibikin patungnya masing-masing. Dan ditaruh sama mereka di majelisnya mereka sehari-hari. Jadi saat orang yang mulai futur datang ke majelis mereka untuk melihat patung orang soleh yang mereka buat, dan di situ semangat lagi mereka beribadah. Awalnya baik, semua dimulai dari yang baik-baik, bukan langsung melenceng, tidak. Mulai dari yang baik-baik dulu. Dan meninggal generasi tersebut, habis, dan datanglah generasi anaknya. Terus setan datang lagi kepada generasi anak-anak mereka. "Hei, kenapa kalian? Kok tidak datang ke sini? Kalian hormati dong ini. Ini orang-orang soleh. Jangan cuma dianggap patung." "Oh iya," kata mereka. Datanglah mereka. Setiap lewat depan majelis tersebut, mereka pamitan sama patung itu dulu. Terus demikian, mereka lakukan itu. Hargai, ini orang-orang soleh. Jangan cuma dianggap patung. Terus meninggal generasi ini. Datang generasi yang selanjutnya. Baru sama setan disuruh minta-minta sama patung-patung itu. Kata setan, "Fulan dulu orang soleh, banyak anaknya. Kalau mau punya anak, minta sama patung ini, pasti dikabulkan punya anak. Tidak punya harta, minta harta sama patung ini, dulu banyak hartanya. Terus minta ini, minta itu sama patung ini, pasti dikabulkan." Mulai mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi, itulah yang terjadi. Patung orang-orang soleh itu sekarang mereka sembah. Disembahlah berhala-berhala tersebut, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah utuslah seorang nabi dan rasul. Seorang rasul yang pertama diutus di muka bumi, seorang ulul azmi yang pertama kali diutus di muka bumi, Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Allah utus di muka bumi? Karena sudah ada kesyirikan. Karena Allah sudah diduakan. Maka diutus Nuh alaihissalam kepada mereka orang-orang yang musyrik.
Maka mulailah Nabi Nuh alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin." Telah kami utus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Sungguh aku bagi kalian adalah seorang nazir, pembawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala, seorang pengingat, membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ala ta'budu illallah. Jangan kita ini menyembah atau melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu dakwanya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dakwah tauhid, mengajak mereka, menyuruh mereka kembali kepada tauhid. Maka mulailah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka yang dikatakan falabisa fihim alfasanatin ila qomsina ama. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Artinya selama 950 tahun. Dikasih tahu yang baik-baik oleh Nabi Nuh. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalim wa banin. Dan Allah yang akan memberikan kepada kalian harta-harta dan banyak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Juga Allah yang menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang indah, dan Allah yang menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang bagus. Pakai uslub yang baik, disemangati. Tapi ternyata cara tersebut tidak mempan. Pakai uslub muhawarah, diajak berfikir, diajak hiwar, berdiskusi kaumnya. Cara yang kedua, diskusi. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya berfikir. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apa kalian tidak lihat ini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Waja'al qamara fihinna nuran, dan menjadikan bulan itu ada cahayanya. Waja'al syamsa siraja, dan demikian juga matahari sebagai penerang. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini yang kalian makan. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah yang mengembalikan kalian dari tanah menjadi kembali ke tanah lagi. Dan Allah bangkitkan kalian. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisato. Dan Allah menjadikan bagi kalian bumi ini terhampar luas. Litaslukum minha subulan fijaja, agar kalian mudah untuk berjalan di muka bumi. Tapi itu pun tidak mempan. Uslub taratub fil kitab. Nabi Nuh sudah menggunakan cara yang halus dalam berdakwah. Nabi Nuh mengatakan, wala aqulu lakum indi khazainullah. Wahai kaumku, saya tidak mengatakan saya ini mempunyai rahasia-rahasia Allah. Wala a'lamul ghaibah. Lihat seorang Rasul, ulul azmi, mengatakan wala a'lamul ghaibah. Saya tidak mengetahui ilmu gaib. Wala aqulu inni malak. Dan saya tidak mengatakan, saya tidak mengakui saya ini sebagai malaikat. Wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullah khairah. Dan saya tidak mengatakan orang-orang yang kalian pandang hina itu, mereka tidak akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah merendahkan dirinya, ngomong baik-baik, namun itu tidak mempan. Yang selanjutnya, Nabi Nuh diuji sama kaumnya. Tetapi Nabi Nuh tetap sabar. Mana ada seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun, dakwah yang sama, dakwah tauhid. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi Nuh alaihissalam. Kurang sabar apa Nabi Nuh? Sampai beliau mengatakan, Qala Rabbi, wahai Robku, aku ini berdakwah kepada kaumku siang dan malam, malam dan siang. Dan sungguh ya Allah, mereka tidak mau taat kepadaku. Tidaklah mereka bertambah, melainkan mereka itu semakin berlari menjauhi aku. Dan sungguh ya Allah, setiap aku mendakwah kepada mereka, mereka menutup telinga mereka. Terus mereka tutup wajah mereka dengan bajunya ya Allah. Dan semakin hari semakin jadi, dan semakin hari semakin sombong. Tapi Nuh terus curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar Nabi Nuh.
Kisah ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam digoda, dihina sama kaumnya, dan dikatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang sesat. Ya qaumi, kata Nabi Nuh alaihissalam saat Nabi Nuh dituduh oleh kaumnya, Nuh, kamu itu sesat, kamu itu orang yang sesat. Kamu ini ngomong apa, Nuh? Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kamu ini sesat, jangan banyak omong. Dijawab sama Nabi Nuh baik-baik, wahai kaumku, saya ini bukan orang yang tersesat. Saya ini Rasul, dikirim sama Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dan kaumnya mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, kita ini melihat kamu itu orang biasa-biasa sama seperti kita. Dan wahai Nuh, orang-orang yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang lemah di antara kami, orang-orang miskin. Dan diriwayatkan setiap satu generasi bapaknya meninggal dunia, bapaknya ini berwasiat kepada anaknya, bukan wasiat harta, tapi mewasiatkan jangan kalian beriman sama orang itu, Nuh alaihissalam. Itu pesan bapaknya kepada anaknya sampai